misalnya tidak kemudian membaik setelah turun, Pak Andika tidak kemudian turun setelah naik, atau turun atau bahkan melejit lebih jauh lagi, kita belum lihat juga, gitu ya. Nah, faktanya semacam itu, dua titik terakhir itu kurang lebih sama, jadi ketat sekali, gitu ya. Persaingan keduanya secara elektoral, gitu ya. Nah, kemudian kita cek ini ada variabel penjelasnya ya, explanatory variabelnya, kita cek popularitasnya. Popularitas itu ada sisi kuantitas, yaitu pengetahuan terhadap calon, ada sisi kualitas, yaitu kesukaan, likability, kedisukaan calon. Yang warna biru nih, pengetahuan, jadi tahu atau tidak tahu calon-calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian kalau tahu, responden yang tahu kita tanyakan lebih jauh, apakah suka atau tidak suka dengan tokoh itu. Nah, pertanyaan tentang tahu tidak tahu kita lihat di grafik warna biru. Yang paling tinggi di sini Andika ya, 71%. Nah, dari yang tahu ada 94% yang suka kepada Andika. Jadi kita bisa mengatakan tingkat penerimaan Andika itu 94%. Terus secara mudah kita bisa katakan begitu. Lalu Ahmad Lutfi yang tahu 67%, dari yang tahu yang suka 90%, atau kualitasnya 90%. Nah, jadi dari sisi kuantitas Andika di atas Lutfi 4%, walaupun tidak jauh atau tidak signifikan jaraknya. Kemudian dari sisi kualitas juga 4%. Jadi perbedaannya sekitar 4%, tidak jauh. Dan karena itu pula elektabilitasnya pun tidak jauh. Kalau tadi kita ingat 3,4 ya, 3,4% elektabilitas kedua pasangan ini selisihnya, gitu kan? Ini juga konsisten karena popularitasnya pun tidak beda jauh, gitu. Malah jadi aneh kalau kita ternyata popularitasnya beda jauh kok dekat. Kalau ini memang sangat konsisten menurut saya. Jadi variabel psikologis ini ya sangat bisa menjelaskan bagaimana pemilih Jawa Tengah memilih calon gubernurnya, gitu ya. Tapi Mas, ini bisa nggak kita dari data ini kita menyatakan bahwa Pak Andika ini lebih dikenal, lebih populer, dan juga lebih diterima oleh publik Jawa Tengah dibanding yang lain? Ya, kecenderungannya ada, jelas gitu ya. Kalau mau dibaca kecenderungan lebih dikenal dan lebih disukai, itu jelas angkanya tadi selisih 4 poin ya, 71 banding 67 kan di atas gitu ya, 94 dengan 90. Tapi jaraknya memang tidak jauh kan. Nah, itu kan jarak yang tidak signifikan sebetulnya. Tadi kita konsisten dengan definisi signifikansi itu ya. Kita perlu jarak lebih dari 5,8. Nah, jarak 4% ini sebetulnya nggak jauh, tidak bisa dikatakan ada perbedaan yang sangat besar pada sisi kuantitas maupun kualitas mereka. Tetapi bagaimanapun dalam menjelaskan selisih yang kecil pada elektabilitas 3,4% ini, angka ini sangat mencerminkan gitu ya. Siapa yang lebih populer, siapa yang lebih disukai, dia yang lebih banyak dipilih. Kan itu sangat logik gitu ya, sangat logik. Sementara pas